Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, thank you. I hope all of you in a good condition. First, who's absent today? Jabar and Arsa. Wait. Jabar kenapa? Sakit. Sick. And Arsa, why? Oh, izin. Permit. Jabar and Arsa. Okay, today we will study in chapter theme 5. But before we study, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk membangkitkan fokus kalian, untuk meningkatkan fokus kalian dalam belajar, maka hari ini kita latihan pernafasan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Silakan duduk dengan nyaman, memposisikan dirinya dengan senyaman mungkin. Nggak usah tola-toleh, nggak usah tengok kanan kiri, semuanya hadap depan. Tapi duduk dengan senyaman mungkin, posisikan dirinya. Silakan memejamkan mata semuanya. Nggak usah ngintip-ngintip temannya loh. Close your eyes please. Silakan memejamkan mata. Fokus pada dirinya sendiri, nggak usah fokus dengan orang lain dan aktivitas yang lain. Oke, silakan tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan dikeluarkan dari mulutnya masing-masing. Fokus. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan secara perlahan. Oke, tetap memejamkan mata. Silakan lidahnya ditekuk ke langit-langit, ditekuk bukan dijulurkan, ditekuk. Gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Nah, setelah ini silahkan diresapi apa yang membaca, dimasukkan di dalam hati dan pikirannya. Fokus pada kalimat-kalimat yang mem ucapkan, bukan pada hal-hal yang lain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang sudah memberi kehidupan dan kesehatan. Salah kiranya bila aku ingkar kepadamu. Salah kiranya kalau aku tidak memanfaatkan kesehatan ini untuk belajar. Berikan kesadaran kepadaku ya Allah, agar aku selalu ingat kepadamu, agar aku selalu mencintaimu. Allahumma ya Allah yang Maha Mencipta dengan kreativitas tanpa batas. Bukalah pikiran kami, bukalah wawasan kami, bukalah kreativitas yang ada di dalam diri kami, agar kami bisa menjadi pelajar yang kreatif, agar kami selalu bisa melakukan inovasi, sehingga kami bisa mewujudkan cinta terhadap nusa, bangsa, dan juga agama, terutama cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang maha kekal.
Engkaulah zat yang maha berdiri sendiri. Maka munculkanlah sifat dan sikap kemandirian di dalam diriku, agar kami mampu menguasai ilmu, dan dengan ilmu itu kami bisa berbagi kepada sesama. Oke, silakan membuka matanya. Oke, open your eyes please. Oke. Semoga setelah ini bisa fokus menerima pelajaran pada hari ini. Silakan dikeluarkan textbooknya tema 5. Textbook tema 5. Hari ini kita akan belajar tentang Sovereignty of Republic of Indonesia. We will study about Sovereignty of Republic of Indonesia. What the meaning of sovereignty? In Indonesia, what is sovereignty? Apa? Persatuan, no. Sovereignty. Sovereignty it mean kedaulatan negara Indonesia. Sovereignty adalah kedaulatan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang kedaulatan, memberikan sebuah gambaran. Apa sih itu kedaulatan? Jika suatu hari, bayangkan jika suatu hari negara Indonesia ini diintervensi oleh negara asing. Ada negara lain yang membuat kebijakan di negara kita. Ada negara lain yang berusaha untuk mengatur semua hal yang ada di negara kita. Kita tidak boleh ini, kita tidak boleh itu, dan itu diatur oleh negara lain. Kira-kira kalian setuju nggak kalau seperti itu? Setuju apa tidak? Oke, semuanya tidak setuju tentang hal itu. Nah, Indonesia itu adalah negara yang merdeka dan juga berdaulat. Maka hal-hal yang Mem sampaikan tadi, ketika ada negara asing yang mau mencampuri urusan negara kita, kemudian mau berusaha untuk membuat peraturan di negara kita, itu tidak akan terjadi apabila kita bisa menjaga kedaulatan negara kita. Sekali lagi, Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Berarti Indonesia itu sudah memiliki kedaulatannya masing-masing. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih Mem kedaulatan itu? Kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan tertinggi atau the highest power in our country. Kekuasaan tertinggi yang ada di negara kita. Maka ketika Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, berarti Indonesia itu sudah bisa mengatur negaranya sendiri. Tidak diatur oleh negara lainnya. We can handle our country by ourselves. There is no interference from other country because we have sovereignty, karena kita sudah memiliki kedaulatan tadi. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pada negara, taat pada aturan UUD 45, maka kita semua punya kewajiban yang sama. Apa itu kewajibannya? Yaitu menjaga kedaulatan NKRI dengan cara kita masing-masing. Itu tugas kita sebagai seorang warga negara yang baik. Kalau kita sudah mampu menjaga keutuhan kedaulatan wilayah NKRI, berarti itu termasuk wujud cinta kita terhadap negara Indonesia. Bagian dari sikap apa? Nasionalisme. Cinta terhadap negara Indonesia. Rela berkorban terhadap negara Indonesia. Itu bagian dari nasionalisme. Oke, maka hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih kedaulatan itu, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara kita.
Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, first, please answer this question. Why does every country has sovereignty? Kenapa setiap negara itu harus memiliki kedaulatan? Apa tadi kedaulatan? Ya, the highest power. Kenapa setiap negara itu harus memiliki kekuasaan yang paling tinggi di negaranya? Please raise your hand, please. Kenapa setiap negara harus memiliki kekuasaan yang paling tinggi di negaranya? Kenapa? Agar diakui oleh negara lain. Oke, the other? Jawaban yang lain, silakan. Agar negara lain tidak seenaknya mengatur negara kita. Oke. Why does every country have sovereignty? Yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian tadi sudah ada yang benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Mem akan menjelaskan terlebih dahulu. What is sovereignty? Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu berasal dari kata daulah di dalam bahasa Arab. Daulah. Kalau kalian belajar ASCII, ada yang namanya daulah Abbasiyah dan lain sebagainya itu. Nah, daulah itu berarti orang yang berkuasa. Nah, kedaulatan itu berarti sebuah kekuasaan atau supreme power, kekuasaan yang paling besar, kekuasaan yang paling tinggi di negara kita atau di suatu wilayah. Itu namanya adalah kedaulatan. Kenapa sebuah negara itu harus memiliki kedaulatan? Tadi sudah disebutkan teman kalian, agar kita tidak mudah dikuasai oleh negara lain. Nah, berarti ketika negara Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, berarti negara kita ini sudah mampu menghandle, mengatur negara kita sendiri tanpa bantuan atau tanpa campur tangan negara yang lainnya. Nah, tetapi sebelum Indonesia menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang merdeka, kita itu melalui proses yang cukup panjang, yaitu kita mengalami yang namanya kolonialisme atau penjajahan. Nah, kita pernah mengalami yang namanya proses penjajahan yang cukup lama sekali, sampai akhirnya kita bisa merdeka sampai hari ini. Oke, ini adalah salah satu contoh bentuk perjuangan bangsa kita untuk menuju negara yang merdeka dan berdaulat. Ada yang tahu tokoh siapakah itu? Bung Tomo. Apa yang dilakukan Bung Tomo pada waktu itu, Nak? Dari mana Bung Tomo itu? Surabaya. Apa yang dilakukan Bung Tomo? Iya, memberikan semangat kepada warga Surabaya untuk aksi heroik yang dilakukan oleh Bung Tomo pada waktu itu. Alif, silakan diangkat badannya. Aksi heroik yang dilakukan Bung Tomo pada waktu itu untuk membakar semangat para pemuda-pemuda Surabaya dalam melawan penjajah adalah beliau melakukan pidato. Pidato itu berisikan tentang semangat, memberikan semangat, ayo kita lawan para penjajah itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Belanda itu berhasil mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato, yang sekarang namanya adalah Hotel Majapahit, yang ada di Jalan Tunjungan. Nah, karena pidatonya Bung Tomo tadi yang berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya, nah akhirnya ada seorang pemuda itu akhirnya naik ke atas hotel, kemudian apa yang dilakukan? Merobek kain yang berwarna biru, sehingga yang berkibar adalah kain berwarna merah dan putih sebagai simbol bendera Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita, rakyat kita di masa yang lalu, karena kita mengalami yang namanya penjajahan. Nah,
Pada saat kita dijajah, kita belum menjadi negara yang berdaulat. Karena apa? Kita tinggal di wilayah negara kita, tapi kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di negara kita. Pada waktu itu kita memiliki keunggulan berupa apa? Rempah-rempah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada bangsa kita berupa tanah yang subur. Tanah subur itu bisa ditanami rempah-rempah yang hasilnya berkualitas, rempah-rempah yang berkualitas, yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Sampai-sampai rempah-rempah kita itu banyak diminati oleh bangsa asing yang awalnya mereka hanya datang untuk berdagang karena melihat potensi negara kita yang cukup baik, punya sumber daya yang bagus, maka akhirnya mereka berubah haluan menjadi menjajah itu tadi. Nah, kita punya potensi yang bagus rempah-rempah, tapi kita dapat untung nggak dari rempah-rempah itu? Pada waktu itu kita dapat keuntungan nggak? Tidak. Orang-orang yang punya lahan-lahan rempah-rempah, ditanami rempah-rempah, tapi tetap setornya harus kepada orang asing, kepada penjajah tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita belum menjadi negara yang berdaulat. Kita tidak punya kuasa atas negara kita sendiri. Makanya dinamakan kita sedang dijajah, kolonialisme. Oke. Akhirnya kita melakukan banyak perjuangan sampai akhirnya kita mengalami yang namanya kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Oke, 17 Agustus 1945. Ketika tanggal 17 Agustus, apakah bisa dikatakan kita sudah menjadi negara yang berdaulat? Kenapa kok belum? Hah? Karena? Oke, karena kita belum diakui oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 kita baru merdeka secara de facto. Apa itu de facto? Faktor. Loh, kok faktor? De facto artinya adalah secara bukti fisiknya saja. Karena apa? Karena kita sudah punya rakyat, kita punya wilayah, region, people and region. Hanya punya dua ini. Secara untuk menjadi sebuah negara syaratnya sudah terpenuhi, punya rakyat dan punya wilayah. Tetapi secara de jure atau secara hukum internasional kita belum diakui. Jadi tanggal 17 Agustus itu kita baru merdeka secara de facto. Bukan faktor, de facto, nggak pakai R. Nah, kapan de jurenya? Setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata negara asing yang pernah menjajah Indonesia itu masih ada rasa atau ada keinginan untuk menguasai wilayah kita. Salah satunya adalah negara Belanda. Sehingga setelah proklamasi selesai, nah ternyata masih ada yang harus kita lakukan dalam melawan penjajah-penjajah itu, karena mereka merasa pernah menguasai wilayah Indonesia. Jadi mereka pengen mengambil atau mengakuisisi wilayah yang pernah dijajah sama dia. Salah satunya adalah Belanda yang ingin menguasai wilayah Jawa. Nah, tetapi pada waktu itu Indonesia itu melawannya bukan dengan cara peperangan lagi, sudah nggak ada perang lagi, tapi dengan cara negosiasi atau jalur diplomasi. Makanya setelah kemerdekaan itu ada yang namanya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan juga Konferensi Meja Bundar atau KMB. Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar yang dihadiri antara Indonesia dengan Belanda melakukan perundingan, Konferensi Meja Bundar itu akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaannya Indonesia, tapi tidak berbentuk negara kesatuan, melainkan berbentuk apa? Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Iya, serikat atau negara bagian. Jadi Belanda itu mau mengakui kemerdekaannya Indonesia tetapi bukan sebagai NKRI, melainkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, karena Belanda sudah mengakui hal itu, berarti pada saat itulah kita sudah menjadi negara yang berdaulat karena secara de jure itu sudah resmi, sudah diakui oleh negara-negara lainnya. Jadi kita menjadi negara berdaulat pada tanggal berapa? 27 Desember 1949. Masih berapa tahun setelah kemerdekaan? 4 tahun setelah kemerdekaan. Jadi tanggal 17 baru merdeka saja tapi belum berdaulat. Karena apa? Masih ada intervensi dari negara lain. Nah, ketika ini sudah dilakukan berarti sampai hari ini bisa dikatakan Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, sudah bebas dari penjajah. Kalau sudah merdeka dan berdaulat berarti tinggal tugas kita semuanya menjaga dan merawat kemerdekaan dan kedaulatan itu. Oke, bisa difahami sampai sini, Nak? Oke, jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Itu berarti apa? Sudah yang paling tinggi di negara itu. Berarti kita sudah bisa mandiri, bisa mengelola segala hal yang ada di negara kita, mengelola potensi keunggulan, mengelola kelemahannya juga agar bisa berdampak baik pada bangsa dan negara kita. Dampaknya apa nanti? Kita akan menjadi negara yang maju. Itu kalau kita bisa merawat kedaulatan. Oke, sekarang next, the basic nature of sovereignty atau sifat-sifat kedaulatan. The first is original. Original in Indonesia is asli. Nah, sifat kedaulatan itu bersifat asli. It means that power doesn't come from another power. Jadi kedaulatan negara kita itu tidak hasil pemberian negara lain, karena kita merdeka dengan cara dan perjuangan kita sendiri. Jadi kedaulatan kita ya memang berasal dari negara kita, bukan pemberian dari negara lain. Contohnya negara mana yang merdeka karena diberikan oleh negara lain? Malaysia. Malaysia itu merdeka karena diberikan oleh siapa? Inggris. Berarti dia hanya sekedar merdeka tapi tidak berdaulat karena masih ada intervensi dari negara Inggris tadi. Karena merasa sudah diberikan kemerdekaan berarti secara tidak langsung dia utang budi di situ. Yang kedua adalah permanen. Hanya dijanjikan, tetapi perjuangannya, proses proklamasinya tetap by ourselves, karena yang memproklamasikan adalah Soekarno dan Hatta. Yang kedua adalah permanen. It means the power. Nah, permanen ini artinya apa? Abadi, tetap ada meskipun presidennya ganti, meskipun pemerintahannya ganti. Selama negara itu tetap berdiri, berarti kedaulatan itu tetap ada. Itu sifat kedaulatan. Yang ketiga adalah single. Single artinya tunggal, sendiri ya, tunggal. Artinya apa? Kekuasaan itu tidak ada yang melebihi kekuasaan lain, hanya ada satu kekuasaan itu saja. Namanya saja tertinggi, berarti yang paling tinggi, nggak ada lagi selain itu. Yang keempat adalah unlimited atau tidak terbatas. Artinya apa? It means that the power is not limited by other power. Kita memang memiliki kekuasaan sendiri, tapi bukan berarti kita itu dibatasi atau tidak boleh berinteraksi dengan negara lain yang punya kuasa juga. Kita tetap boleh berinteraksi dengan negara lain. Tapi dalam hal apa? Misal kerjasama atau berkomunikasi, menjalin hubungan baik antar negara, itu boleh nggak dilakukan? Sangat boleh, tetapi syaratnya adalah kita tidak boleh ikut campur antar negara.
hanya sekedar menjalin kerjasama atau hubungan diplomasi yang baik. Agar nanti kalau misalnya kita kesulitan atau negara kita mengalami peperangan, nah negara lain bisa ikut membantu. Karena apa? Karena kita sudah menjalin hubungan baik dengan negara lain. Oke, jadi meskipun kita punya kekuasaan sendiri, tapi kita tidak menjadi negara yang introvert atau menutup diri dari lingkungan luar. Tetap kita bisa berinteraksi dengan negara lain. Oke, sampai sini. Any question? Itu adalah the basic nature atau sifat-sifat kedaulatan. Next is forms of sovereignty atau bentuk kedaulatan. Kedaulatan itu ada dua bentuk. There are two forms of sovereignty. The first is internal sovereignty atau kedaulatan yang dalam bentuk kedalam, internal untuk negara kita sendiri. Apa yang termasuk dalam internal sovereignty? Kalau dilihat dari penjelasan di situ, apa saja bentuknya? Duh, kok land? Apanya land? Apa internal sovereignty itu? Artinya kita itu mampu mengelola segala hal yang ada di negara kita, baik di darat, laut maupun udara. Kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Makanya kedaulatan itu bisa dibagi ke berbagai bidang. Nah, ada kedaulatan pangan, ada kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan laut, ada kedaulatan udara. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Memiliki power dalam hal apa? Dalam hal apa? Contoh konkretnya, apa yang termasuk dalam internal sovereignty yang dampaknya itu bisa kita rasakan sebagai warga negara, ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Itu bagian dari internal sovereignty. Apa? Membayar pajak. Membayar pajak. Untuk kedaulatan apa itu? Kedaulatan di bidang ekonomi. Kemudian apalagi contohnya? Internal sovereignty. Tidak menebang pohon secara liar. Dampaknya apa pada kedaulatan negara kita? Contohnya adalah buy local product. Silakan membeli produk-produk dalam negeri. Artinya kita berusaha tidak bergantung pada negara lain, tidak bergantung pada produk luar. Kalau dulu orang itu lebih senang pakai produk luar negeri karena apa? Gengsi, ya kan? Tapi sekarang kita sama-sama menggalakkan, pemerintah juga menyampaikan bahwa belilah produk-produk dalam negeri sebagai wujud cinta terhadap negara kita. Nah, kalau di situ sudah diterapkan beli produk-produk dalam negeri, berarti belinya ke siapa? Belinya ke para penduduk lokal sendiri, UMKM dikembangkan. Nah, sekarang kan banyak kan produk-produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Ya, mulai dari fashion, kemudian apalagi teknologi juga ada. Apalagi makanan. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita itu berusaha berdaulat di bidang pangan, berdaulat di bidang ekonomi juga. Kita tidak bergantung pada produk-produk dari luar negeri, tapi kita fokus pada yang ada di dalam negeri, dikembangkan, dibuat inovasi. Nah, makanya itulah pentingnya anak-anak yang kreatif. Pentingnya warga negara yang memiliki kreativitas yang tinggi. Karena dampaknya apa? Dampaknya pada kedaulatan negara kita, agar kita tidak mudah dijajah oleh negara lain. Di bab sebelumnya Mem juga menjelaskan tentang batas wilayah di darat, laut, dan udara.
Nah, itu juga bagian dari kedaulatan agar tidak mudah diakuisisi oleh negara lain. Kemudian di situ Mem tampilkan gambar apa ini? Yang di tengah? Coblos. Kegiatan apa? Pemilihan umum. Bukan presiden saja. Pemilu atau pemilihan umum. Itu juga bagian dari internal sovereignty. Karena tujuan pemilu itu untuk apa? Iya, memilih pemimpin negara, memilih pemimpin daerah yang dampaknya bagi masyarakat juga. Mereka bekerja untuk rakyat. Dipilih oleh siapa? Rakyat. Berarti kalau nggak ada rakyat, mereka bisa kerja nggak? Tidak bisa. Nah, jadi itu masuk bagian dari kedaulatan ke dalam yang khusus untuk negara kita sendiri. The second form of sovereignty is external sovereignty. Kalau tadi ke dalam berarti sekarang keluar. Contohnya apa? Nah, melakukan kerjasama di wilayah ASEAN. Berarti ini ada kaitannya dengan tema 4. Foreign cooperation. Don't you remember? Foreign cooperation. Apa saja? Kerjasama luar negeri itu. Ya, apa yang pertama? Bilateral. Kemudian multilateral. Yang ketiga, regional. Ketika sebuah negara melakukan foreign cooperation, it means that we do external sovereignty. Berarti ada kaitannya enggak antara sovereignty dengan cooperation yang ada di bab 4? Ada kaitannya? Ada. Ini termasuk eksternal. Nah, karena bagian dari menjalin hubungan dengan luar negeri, termasuk ketika kita tergabung di dalam anggota ASEAN, PBB, kemudian apa lagi? Organisasi internasional? Apa? Perdamaian dunia. Apa namanya organisasinya? IMF. Apa IMF? Iya, International Monetary Fund di bidang keuangan. Itu bagian dari kita melakukan kerjasama melakukan kedaulatan eksternal. Tetapi ingat catatannya adalah kita hanya sekedar melakukan hubungan kerjasama saja, tidak boleh sampai ikut campur. Semua negara itu punya kuasanya masing-masing, tidak boleh diintervensi. Kalau ada sikap ikut campur, berarti sama saja kita berusaha untuk menjajah negara tersebut. Kita kembalikan, mau nggak kita dijajah oleh negara lain? Tidak, maka tetap harus ada batasannya. Oke, itu berkaitan dengan bentuk kedaulatan. Any question? No? So next, let's do the exercise. Please open page 117, dibuka halaman 117. Oke, silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soal relation number 1, extended abstract number 2, and applying number 2. Coba dilihat yang soal relation dulu. Di situ ada yang masih kurang lengkap kalimatnya ya. Di bagian pertanyaan, how is the relationship between Pancasila as a moral guideline and, nah kalimat selanjutnya itu dicoret diganti sovereignty. How is the relationship between Pancasila as a moral guideline and sovereignty? Bagaimana hubungan antara Pancasila sebagai petunjuk hidup dengan kedaulatan? Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing, buku tulis. Tapi ngerjakannya satu bangku satu saja, tapi nanti dikumpulkan ya, karena itu hasil diskusi kalian berdua. Kamu nggak ada temannya, berarti bertiga.
Wes ojo mainan ini, ayo dimasukkan. Sudah stop. Ini buat Stop. nulis, ini buat nulis. Iya, makanya. Kenapa? Oh ya, ini bertiga nak. 3 soal ya, silakan dikerjakan. Salah satunya ada yang nulis. Kenapa? Ya kalian diskusi ya, boleh. Boleh bergantian. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Di buku nanti menilai dikumpulkan ya. Sudah ngerjakan ta? Hah? Ya kan belum ngerjakan, nggak apa-apa. Di buku aja biar nggak hilang nanti. Kamu absen berapa nak? Iya. Absen berapa? Novel ya. Kamu absen berapa? Oh ini ya, Halif. Absen 19. Halif ya. Al-Fatir 23 ya Fatir ya. Tuh, hubungan. Ini loh soal relation. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Harus dijelaskan bukan poin-poin ya. Nomor 1. Kenapa? Petunjuk. Guideline petunjuk. Di bukunya ditulis nama nama kalian berdua. Ayo Alan discuss. Loh di buku. Ayo. Ada belakang. Kamu ngerjakan sendiri. Nggak mau diskusi. Kenapa kok nggak mau diskusi? Wes sama ini. Ini berdua. Ayo pindah. Diskusi lo ya. Terus Ya diskusi dikerjakan. Nomor 1. Terus nomor berapa lagi? 2. Ini loh sama ini 3 nomor. Silakan diskusi terus dikumpulkan. Gambar. Kalau mau nulis di bukunya masing-masing boleh, tapi nanti yang dikumpulkan cuma 1 aja. Tapi dikasih nama, karena akan discuss. Ya. Kenapa nak? Ancaman. Petunjuk. Ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Sudah nomor 1? Oke, stand up please. I want to hear your answer. Oke, yang lain didengarkan dulu temannya menjawab nomor 1. Dibaca soalnya how is the relationship between Pancasila as a moral value and sovereignty? Oke. And your answer is Pancasila is the highest like sovereignty. Pancasila consists of rule to the citizens of Indonesia. But sovereignty is also a rule for country citizens. So both Pancasila and sovereignty keep the unity of the country. Oke, finish. Oke, thank you. Yang lain, ada yang sudah selesai lagi? Nomor 1. Sudah? Belum? Gak apa-apa.
dibaca aja. Oke, please stand up. Number 1. Nggak, langsung jawabannya aja. Same with sovereignty that must be exist in every country, so that the country not colonial by other countries. Pancasila and sovereignty is must be there in every country. Pancasila as basic of state and sovereignty. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Nomor 1, relation. Sudah? Belum? Oke, terima kasih temannya tadi yang sudah menjawab. 2 orang. Membahas dulu nomor 1, how is? Coba lihat bentar. Oh iya, Mem. How is the relationship between Pancasila as a moral guideline and sovereignty? Oke, yang pertama Pancasila dulu. Pancasila itu kedudukannya sebagai apa, Nak? Dasar negara. Oke, dasar negara, basic of the state. What the meaning of basic of the state? Dasar negara. Apa artinya dasar negara itu? Makna dasar negara, pondasi berdirinya sebuah negara. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Pancasila itu akarnya. Nah, untuk membentuk sebuah negara berarti yang pertama dibangun adalah dasarnya terlebih dahulu. Lalu kaitannya apa dengan kedaulatan? Kekuasaan yang paling tinggi, the highest power. Kalau Pancasila itu adalah dasarnya negara kita, pondasinya negara kita, berarti semua hal yang ada di negara kita itu harus bersumber pada Pancasila. Berarti sovereignty dalam implementasinya, kalau kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara, berarti yang kita lakukan harus bersumber pada Pancasila, because Pancasila is our basic of the state. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi dijelaskan dulu konsep Pancasila itu seperti apa, sovereignty itu apa, baru dihubungkan apa hubungan dari keduanya. Atau juga bisa dijawab, dijabarkan dari sila pertama. Dari sila pertama sampai sila kelima dikaitkan dengan Pancasila. Oke, nomor 2 ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang sudah? Sepertinya tadi ada yang sudah. Siapa tadi ya? Masuk Alif lagi. Kamu belum, Nak? Fatir? Belum, Mem. Nomor 2 belum ada yang selesai? Oke, because we have limited time, itu tetap harus dikerjakan, tapi nah nanti yang nomor 1 kan sudah selesai semua rata-rata saya lihat, berarti itu tetap dikumpulkan, nanti akan Mem ambil penilaian. Nah, yang nomor 2 dan 3 nanti di next meeting akan Mem cek, nanti akan Mem tunjuk juga siapa yang harus menjelaskan nomor 2 dan nomor 3, tetap dengan pasangannya masing-masing ya. Wes, sekarang dikerjakan dulu. Mem kasih waktu 3 menit aja wes. Ada yang sudah selesai nanti angkat tangan. Loh, belum tak? Sudah itu. Nah, ya nomor 2. Kamu nggak nulis pisan? Maksudnya di bukumu sendiri itu dicatat, nanti yang dikumpulkan hanya 1, kan buat belajar juga. Atau kamu langsung nulis di sininya juga boleh, sama saja. Gitu loh maksudnya. Paham nggak, Alkindi? Maksudnya, jadi cara jawabnya adalah dijelaskan dulu Pancasilanya itu tentang apa, Pancasila as a moral guideline itu seperti apa. Habis itu dijelaskan apa, sovereignty-nya, baru dihubungkan kayak menjawab soal menyimpulkan itu loh. Iya, tapi harus dengan critical thinking, nggak bisa jawabnya asal-asalan atau sama seperti di buku. Kalau sama seperti di buku jadinya pengertian, yang ditanyakan kan bukan pengertiannya.
Kayak ini nomor 2 ini conclude berarti menyimpulkan. Kalau nomor ini create a solution berarti harus membuat sebuah solusi. Ini ada permasalahan, kamu buat solusinya. Tuh. Semua soal relation seperti itu. Yang ditanyakan pasti apa dengan apa, dijelaskan masing-masing dulu. Kayak kalau di soal itu kan info 1, informasi 2. Finish. Number 2. Belum. Kebingungan yang nomor 2. Iya pakai pulpen nak. Oke. Karena waktunya tinggal 8 menit, maka sudah silakan berhenti dulu. Nanti silakan dilanjutkan, nomor 1-nya tetap dikumpulkan. Oke, perhatikan ke depan. Silakan ditaruh dulu pensilnya dan pulpennya. Fokus kembali. Oke. Setelah Mem sampaikan tadi, Mem jelaskan tentang konsep kedaulatan, macam-macam bentuk kedaulatan dan juga sifat kedaulatan. Jadi, kenapa sebuah negara itu harus menjadi negara yang berdaulat? Raise your hand please. Mengapa sebuah negara itu harus menjadi negara yang berdaulat? Raise your hand. Silakan Mas. Kita tidak mudah dijajah oleh negara asing. Agar negara kita tidak mudah dijajah oleh negara asing. Yang lain? Mengapa setiap negara itu harus menjadi negara yang berdaulat, bukan hanya sekedar merdeka saja? Ayo, silakan angkat tangan yang mau menjawab. Jangan ragu-ragu mau angkat tangan. Ya, silakan, Mbak. Agar negara kita diakui. Kalau diakui saja, apakah itu termasuk kedaulatan? Kedaulatan tadi apa? Kekuasaan tertinggi. Artinya kita bisa berkuasa di negara kita sendiri. Bukan hanya sekedar diakui saja. Ya, silakan. Apa, Mas? Bisa mengatur negaranya sendiri tanpa dipinta negara lain. Ya, dampaknya apa bagi negara kita kalau kita bisa mengatur negara kita sendiri? Dampaknya apa kalau kita bisa mengatur negara kita sendiri? Dampaknya semua keuntungan yang dihasilkan negara kita tidak diambil oleh negara lain. Bukan semua keuntungan, tapi semua potensi. Ya, semua potensi yang ada di negara kita tidak diambil oleh negara lain. Jadi kita bisa memaksimalkannya dengan baik. Kita bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Itu adalah alasan mengapa kita harus menjadi negara yang berdaulat. Lalu bagaimana caranya sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan NKRI? Raise your hand. Bagaimana caranya? How the ways to maintain our sovereignty? Bagaimana cara menjaga kedaulatan NKRI? Tadi Mem sebutkan apa? Berkaitan dengan bentuk kedaulatan. Apa yang bisa kita lakukan? Bekerja sama dengan negara lain. Dampaknya apa kalau kita bekerja sama dengan negara lain? Kita bisa mendapat dukungan. Kita bisa mendapatkan dukungan kalau kita mengalami kesulitan di negara kita. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Apa? Mendapatkan hasil ekspor dari
negara lain, berarti kita masih bergantung dengan negara lain. Ya. Membeli produk lokal atau produk dalam negeri, karena itu bagian dari internal sovereignty. Kalau produk lokalnya permintaannya meningkat, berarti UMKM-nya akan semakin banyak. UMKM-nya juga meningkat, berarti pendapatan masyarakat Indonesia juga meningkat. Mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu termasuk bagian dari menjaga kedaulatan NKRI. Oke. So today we have studied about sovereignty. Sovereignty adalah kekuasaan tertinggi, the highest power in our country. Nanti kita akan membahas di next meeting tentang teori-teori kedaulatan itu ada apa saja dan apa teori yang dianut oleh negara kita. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan yang paling tinggi. Kalau kita sudah menjadi negara yang berdaulat, berarti kita bisa disebut sebagai negara yang independen atau mandiri, mampu mengelola negara kita sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, kedaulatan itu bisa dilakukan di berbagai bidang kehidupan. Ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan ekonomi, kedaulatan laut, dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang dua macam atau dua bentuk kedaulatan, internal dan eksternal. Kalau internal itu yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh negara kita atau yang dampaknya akan kita rasakan sendiri. Kalau yang eksternal adalah hubungan dengan negara lainnya. Berarti pada intinya kedaulatan itu harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. All of the people, bukan hanya sekedar pemerintahnya saja, tapi semua warga negaranya harus menjaga kedaulatan NKRI sebagai wujud cinta terhadap negara Indonesia yang kita kenal dengan sikap nasionalisme. Nah, itulah materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di next meeting. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi silakan dikumpulkan. Saya lihat nomor satunya dulu. Nanti next saya lihat nomor 2. Loh, satu aja yang kumpulkan. Ini kan sudah punya temanmu.